bening, kata ibu. Baunya segar, ikan-ikan menari di bawah matahari. Namaku Laila, seorang siswi dari Desa Juu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan. Sejak kecil, aku sudah akrab dengan karung dan bau sungai. Tapi aku tidak pernah malu, karena dari situlah aku belajar tanggung jawab. Dulu setiap sore, aku menari di tepi sungai bersama ibu. Kami tertawa, memutar selendang, membiarkan air memercik di kaki. Ibu selalu berkata, "Laila, kalau hatimu sedih, menarilah bersama sungai. Air akan membawa kamu pergi." Aku percaya sungai akan selalu menjaga kami. Tapi sekarang, yang mengapung bukan lagi kehidupan, melainkan sisa-sisa keserakahan. Ini rezekiku, tapi juga saksi bahwa bumi sedang menangis dan kita terlalu sibuk untuk mendengarnya. Aku teringat lagi kata ibu. "Laila, jangan malu jadi anak pemulung. Yang memalukan bukan memungut sampah, tapi membuang tanpa tanggung jawab." Waktu itu, aku hanya mengangguk. Aku belum benar-benar mengerti. Sekarang, aku paham. Tanggal 11 Januari, pukul 5 pagi, hujan turun tanpa henti sejak malam. Sungai Pitap meluap. Air naik dari mata kaki, lalu lutut, lalu dada. Itulah banjir terparah di desaku. Ribuan rumah terendam. Dan salah satunya, rumahku. Air datang seperti monster, dinding-dinding roboh, orang-orang berteriak. Dan aku hanya bisa memanggil nama ibu, sampai genggamannya terlepas dari tanganku. Sejak hari itu, aku tidak pernah lagi menari di tepi sungai. Banjir itu bukan hanya di desaku, hampir seluruh Kalimantan Selatan terdampak. Orang-orang bilang karena sampah yang dibuang sembarangan menyumbat aliran. Hutan ditebang, membuat tanah kehilangan penahan. Ada juga yang berbisik tentang tanah yang terus dikeruk, tentang isi perut bumi yang diambil tanpa henti. Aku tidak tahu pasti. Aku hanya tahu ketika alam dilemahkan, dia tak lagi mampu melindungi kita. Kenapa menjaga itu terasa lebih berat daripada merusak? Oh iya, di sekolah aku punya teman namanya Rani. Ia sering cerita tentang gedung-gedung baru, kafe baru, mall baru. Katanya itu tanda kota kita makin maju. Suatu hari dia melihatku memungut sampah di tepi sungai sepulang sekolah. "Laila, kamu ini aneh ya. Udah capek-capek sekolah, masih aja ngurusin sampah. Ngapain sih mikirin alam segala? Masa depan itu gedung tinggi, bukan pohon-pohon tua. Lagian, kamu kan cuma anak pemulung. Bisa apa sih kamu buat bumi? Satu orang kecil kayak kamu gak bakal ngerubah apa-apa. Santai aja, nikmatin hidup." Cuman anak pemulung. Kalimat itu masih terngiang di telingaku.
lebih tajam dari pecahan kaca yang pernah mengiris tanganku. Mungkin benar. Aku bukan siapa-siapa. Tak punya uang, tak punya kuasa. Tapi banjir tidak bertanya siapa kita. Ibuku meninggal karena banjir itu. Mall tidak datang menolong. Gedung tinggi tidak berdiri menahan air. Lampu-lampu kota tetap menyala. Sementara rumah kami gelap dan tenggelam. Yang hilang tetaplah nyawa, yang hilang tetaplah ibu. Dan kalian bilang aku aneh karena peduli. Jadi siapa yang sebenarnya aneh? Yang berusaha menjaga atau yang berpura-pura tidak melihat? Aduh, aku capek melihat sungai ini kotor lagi. Padahal kemarin baru saja aku bersihkan. Capek mengen plastik satu persatu. Sementara tangan-tangan lain dengan mudahnya melempar lagi. Untuk apa aku peduli kalau yang lain tidak? Untuk apa aku berusaha kalau dunia seperti tidak mau berubah? Bu, apa gunanya satu orang kecil seperti aku? Aku lelah, akarku dicabut, batangku ditebang, sungai-sungaiku dipenuhi racun, udara dipenuhi asap. Setiap plastik yang dilempar adalah luka baru untukku. Aku menahan banjir selama aku mampu, tapi ketika bahan habis, aku tak punya penopang lagi. Jadi, ini bukan hanya sekedar sampah. Ini soal hidup dan mati. Apa ini? Apa sekali? Aku di mana ini? Tidak ada yang tersisa. Wah, tidak ada pohon, tidak ada yang teduh. Tanahnya retak. Sungai, air, mana air? Udah, ini sesak. Aku tidak bisa bernafas. Aduh, ini menyakitkan. Panas sekali. Ini bukan lagi matahari. Ini hukuman. Kota ini megah, tapi mati. Gedung tinggi berdiri, tapi tak dapat menyelamatkan. Inilah dunia, saat manusia menutup mata. Ketika pohon tumbang, air mengering, manusia baru sadar. Udara tak bisa diminum. Ini bukan masa depan yang saya inginkan. Aku tidak mau tinggal di kota seperti ini. Kosong, panas, menyakitkan. Aku tidak mau kehilangan bumi. Seperti aku kehilangan ibu. Aku mengerti sekarang. Alam bukan musuh pembangunan. Alam adalah penopang kehidupan. Gedung boleh berdiri, hiburan boleh ada, tapi jangan sampai mengorbankan akar kehidupan. Aku mungkin hanya anak pemulung, tanganku kotor oleh sampah setiap harinya. Tapi aku tidak mau hatiku kotor karena ketidakpedulian. Kalau satu orang peduli dianggap kecil, maka biarlah aku menjadi kecil yang membawa perubahan besar.
menunggu semuanya hilang. Karena kalau alam berhenti memberi, kita tak punya apa-apa lagi. Namaku Laila, hanya anak pemulung. Dan mulai hari ini, aku memilih menjaga